Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus Swandi, dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Ini kita masih akan membantu menjawab pertanyaan seputar pembibitan, pembesaran, pemasaran, dan juga pengolahan ikan gabus. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hendra ya. Salam channel Dunia Ikan Gabus ya. Semoga Pak Swandi sehat selalu ya, amin ya. Pak, saya Hendra dari Tangerang. Mau tanya, kalau saya beli bibit ikan gabus dari Bapak kemudian panen, apakah bisa dijual ke Bapak lagi ya? Karena jaraknya cukup jauh, apakah Bapak bersedia untuk mengambil ikan tersebut? Mohon jawaban Bapak, terima kasih ya. Untuk Pak Hendra yang ada di Tangerang, untuk panen bisa nanti dikirim menggunakan jasa kereta api Pak, menggunakan paket, bisa dikirim ke sini ya. Dengan packing nanti kita akan tutorial kirim cara packingnya ya, bisa. Mudah kok Pak, itu menggunakan box styrofoam bisa. Dan menggunakan jasa kereta api itu pengiriman akan lebih aman lagi. Oke, berikutnya pertanyaan dari siapa ini, tidak ada namanya ya. Pak sudah memberanikan diri buat kolam. Saya sudah memberanikan diri membuat kolam pembesaran Pak, berkat nonton edukasi Bapak di YouTube. Saya bikin kolam bunder D5, rencana mau tebar bibit 3000 ekor. Kolamnya sudah saya kasih tanaman kangkung Pak. Apakah akan menimbulkan kendala? Kolamnya full matahari dari pagi sampai sore hari Pak. Ya, untuk Bapak yang tidak bernama, untuk pembesaran lebih baik los-losan aja Pak, nggak usah dikasih tanaman air. Dibuat los saja, nggak usah kasih tanaman air, dan mataharinya full ya. Yang penting di situ nanti ada jaring pengamannya untuk menghalangi agar ikan pada saat musim hujan nanti tidak lompat keluar, itu aja. Pertanyaan berikutnya, salam kenal Pak Swandi, saya Rahmat dari Depok, Jawa Barat ya. Sukses selalu Pak ya. Pak, saya boleh tanya Pak, satu kolam terpal ukuran 3x3, apa bisa saya isi bibit untuk pembesaran 2000 ekor? Karena kalau info dari Bapak per 1 meter bisa diisi 200 ekor. Jadi kalau populasi ikan di kolam itu tergantung nanti niatnya Bapak mau dibesarkan sampai ukuran berapa. Misalnya mau dibesarkan sampai ukuran 200 gram ya, itu bisa diisi 200 per meter kubik. Tapi kalau mau dibikin menjadi 500 gram itu 1 meter kubik isi 100 saja. Untuk pembelian pakan, untuk 100 ekor berapa kali sehari ya? Takarannya berapa kilo per harinya Pak? Matur nuwun Pak, saya ucapkan terima kasih. Untuk pemberian pakan sebenarnya takarannya 2,5% dari berat badan ikan itu sendiri ya. Tinggal nanti dikira-kira kalau misalkan di 1000 ekor ya berikan aja 2-3 sendok makan ya. 2-3 sendok makan pelet ya, PF 800 ya. Itu sudah bisa ya, bisa diberikan. Jadi kira-kira aja Pak untuk pakannya. Jadi nggak usah, mau ditimbang juga akan lebih baik ya. Misalnya 2,5 kilogram dari berat ikannya itu berapa gram. Nah itu nanti bisa ditimbang juga boleh ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Jailani ya, dari Lombok NTB. Saya salah satu penggemar channel Pak Swandi di YouTube ya. Saya banyak belajar dari dunia ikan gabus ya. Kebetulan saya belajar ternak di rumah, sudah 4 kali ikan gabus saya bertelur, tapi gagal terus ya. Rencana mau pesan Cana Food ya, dan vitamin pendamping semenjak umur 1 bulan. Mohon masukannya. Untuk Pak Zailani di NTB, jadi kalau saran saya ke Bapak, awal Bapak usaha budidaya pembibitan ini, jangan menggunakan Cana Food, karena kalau barusan menetes, walaupun Cana Food produksi dari sini, itu tetap tidak bagus Pak. Jadi larva yang barusan menetas itu, butiran Cana Food itu tetap lebih besar daripada kutu air. Jadi saran saya lebih baik Bapak memproduksi kutu air untuk makanan larva-larva ikan Bapak.
itu hasilnya akan lebih baik, akan lebih maksimal dibanding harus menggunakan produksi Kanafood dari tempat kami. Jadi Kanafood itu kalau mau digunakan setelah usia 2 minggu itu akan lebih baik ya. Tapi untuk awal yang barusan menetas tetap menggunakan hewan hidup yang berupa kutu air ya, dimana itu mulut ikan sudah bisa makan dan semuanya bisa kebagian ya. Jadi silakan nanti Bapak coba ya, mudah-mudahan dengan pemberian pakan berupa kutu air itu hasil larvanya bisa lebih maksimal ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Iwan ya, dari Garut ya. Saya merantau ke Subang netesin ikan mas ya. Saya udah lama liatin YouTube Bapak dan tertarik dengan benih ikan gabus ya, dan pengen gabung ya kemitraan ya. Kapan-kapan saya mau tanya-tanya soal ikan gabus, boleh Pak? Silakan Mas ya, silakan ya. Jadi kalau mau tanya-tanya ya bisa langsung nanti WA atau chat saya juga ya. Ini bisa nanti komunikasi, kalau mau membutuhkan informasi apapun bisa langsung nanti bisa menghubungi saya ya. Oke teman-teman ya, masih tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana ya. Saya masih akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Berikutnya pertanyaan dari mitra pembenihan ya. Saya tidak usah sebut inisial mitra yang menanyakan apakah prospek pembenihan ini masih bisa berjalan. Mengingat saya lihat Pak Suwandi sudah banyak memutus kontrak mitra-mitra pembenihan yang sebelumnya. Apakah memang mitra pembenihan sudah tidak diperlukan lagi untuk produksi benih dari CV Minaja Lestari? Mohon penjelasan dan jawabannya Pak Suwandi. Ya, jadi begini Mas. Kita dari perusahaan masih tetap ya, karena usaha kita juga sudah lama, perusahaan ini sudah lama kita menampung, menjual dan menampung kembali hasil panen mitra pembesaran. Tentunya juga benih kita membutuhkan banyak ya, karena yang panen pasti akan membeli benih kembali. Nah yang jadi kendala sekarang adalah kenapa kita mengambil inisiatif untuk memutus kontrak dari mitra-mitra. Itu pun ada alasannya. Ada mitra-mitra yang sudah saya sampaikan dari awal tidak memproduksi benih berulang-ulang, tidak bagus, sudah kita sampaikan kok tetap seperti itu saja, sehingga membuat kerugian perusahaan yang nilainya cukup besar sekali. Itu kita terpaksa kita putus kontrak. Karena apa? Tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan. Bibit yang harusnya diproduksi jangan sakit jangan dikirim ke sini, tetap dikirim. Ukurannya sudah diajari caranya grading, caranya agar ukurannya sama, serempak semuanya. Tetap saja tidak memperhatikan di situ. Makanya bagi teman-teman yang konsisten memproduksi benih dengan kualitas yang bagus, sampai hari ini tetap saja boleh setor ke perusahaan. Tetapi buat teman-teman yang tidak komitmen, tidak konsisten dari awal, kami mohon maaf, karena kita tidak mungkin akan merugi selamanya terus. Kalau bibit yang dikirim ke sini mati, kirim ke sini mati, akan berdampak pada pembayaran mitra-mitra yang lain juga, ya kan? Sekarang kalau kirim 20.000 mati, 35.000 mati, 50.000 mati. Siapa yang mau nanggung terus-terusan? Karena kita harus membayar benih yang mitra setorkan ke kami. Makanya daripada ini menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari buat kami perusahaan, kami mengambil inisiatif untuk kita putus secara sepihak. Karena sudah kita ingatkan berkali-kali tetap saja melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Tidak memperhatikan. Ya kan? Dan juga tidak mau komitmen, misalkan bibit harusnya disetorkan ke perusahaan kok dijual sendiri dengan harga yang lebih tinggi, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Makanya di sini kami benar-benar ingin membuat perputaran perusahaan ini betul-betul menjadi sehat. Sehat bagaimana? Kalau misalkan namanya orang usaha pasti semuanya ingin mendapatkan keuntungan. Ya kalau kami dari perusahaan rugi terus, ya bagaimana kita akan membayar mitra-mitra yang lain? Bagaimana kita akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang memang komitmen? Karena semua ada dampaknya dengan yang lain juga. Nah ini yang kita sampaikan, dan sampai hari ini kemitraan pembenihan tetap berjalan.
orang-orang yang memproduksi benih bagus, komitmen dengan hasil-hasil di awalnya, ya sudah sampai sekarang udah berapa tahun ikut kami, tetap menjaga kualitas bibitnya, ukurannya juga, tetap mereka boleh memproduksi benih sampai hari ini. Tapi mohon maaf yang mitra-mitra barusan bergabung awal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kok buat masalah saja, ya tidak pernah mendapatkan hasil bibit yang betul-betul baik. Mohon maaf, ya mungkin Anda tidak cocok usaha di sini, kita putus sepihak, ya, dan silahkan mungkin bisa menjadi mitra mandiri, ya, menjadi mandiri diri sendiri. Dengan induk yang ada, ikan yang ada dikelola sendiri saja. Ya, mungkin di situ sambil juga menjadikan ajang untuk proses belajar lebih serius lagi. Ya, karena kami perusahaan tidak lagi harus mau belajar, kami tahunya sudah mau lari. Kalau kami harus ngurusi ikan yang ukurannya besarnya tidak sama, harus ngurusi ikan sakit, itu kan bermasalah lagi buat kami kan. Ya, ini yang saya himbau kepada semua mitra, dan juga jawaban untuk mitra pembenihan, tetap jalan mitra pembenihan, tetap yang sudah konsisten tetap berjalan. Ya, hanya saja memang yang kurang komitmen dan kurang menjaga kualitas kami putus secara sepihak. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, oke, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Ya, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.